Ibu. Silakan masuk. Iya, Ibu. Mari adik-adik, silakan masuk. Adik-adik bisa menempati kursi yang ada di depan meja ini ya. Kasih Ibu. Ya. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi, Ibu. Wah, terima kasih ya adik-adik sudah mau meluangkan waktu untuk datang ke ruangan konseling ini. Iya, Ibu. Oke, jadi sebelum kita memulai kegiatan kita, alangkah baiknya kita mengawalinya dengan doa ya. Iya, Ibu. Di sini ada yang bersedia mau Saya. memimpin? Oh, oke. Adik yang cantik ini. Oke, silakan. Baik, Ibu dan teman-teman, marilah kita menyiapkan hati nurani kita untuk berdoa. Izinkan saya membawa doa ini secara agama saya, yaitu Katolik. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih adik. Jadi ibu belum mengetahui nama kalian ya? Iya, Ibu. Oke, jadi sebelum kita lebih lanjut, alangkah baiknya kita memperkenalkan diri masing-masing ya. Iya. Muka-muka adik ini sering ibu lihat di lingkungan sekolah, cuman ibu belum mengenal lebih dalam terkait nama dan juga kelas adik masing-masing. Iya, Ibu. Oke, sebelumnya kita mulai dari ibu dulu ya. Ya. Oke, jadi nama Ibu Elsa Febriani Agung, adik-adik bisa memanggil Ibu Elsa. Kalau adik-adik nyamannya panggil kakak Elsa juga tidak apa-apa, Ibu juga senang, biar Ibu kelihatan awet muda. Oke, kita mulai dari sebelah sini saja ya. Oke, Nona silakan. Halo Ibu dan teman-teman. Halo. Perkenalkan, nama saya Murni Elo, biasa disapa Murni. Murni. Iya. Oke, Murni cantik sekali Terima ya. kasih Ibu. Iya, Ibu juga cantik. Aduh, terima kasih ya Murni. Oke, selanjutnya adik yang ini. Halo Ibu dan teman-teman. Perkenalkan, nama panjang saya Rista Pelo, biasa dipanggil Rista. Rista. Iya, Ibu. Oke, Rista juga cantik sekali ya. Terima kasih, Ibu. Iya. Selanjutnya adik yang satu-satunya yang paling ganteng ya di sini. Iya. Oke, adik silakan. Baik Ibu, perkenalkan nama saya Daihan Sufi, biasa dipanggil Eliasa. Eliasa. Boleh dipanggil Eli tidak? Boleh juga. Oke, Eli. Lebih singkat ya Ibu. Iya, lebih singkat. Halo teman-teman semua, halo Ibu. Halo. Baik, sini perkenalkan nama saya Novita Sari Jami, biasa dipanggil Novi atau Novita. Novita. Iya. Oke, jadi di sini ada Murni, Rista, Eliasa atau Eli saja ya. Eli, kemudian ada juga Novita. Oke adik-adik, sekali lagi Ibu mengucapkan terima kasih ya, karena adik-adik sudah bersedia meluangkan waktu untuk datang ke ruangan konseling kita pada hari ini. Sebelumnya, Ibu mau tahu, adik-adik tahu tidak alasan dan tujuan adik-adik datang ke ruangan ini? Belum tahu, tahu, Ibu. Ibu. Belum tahu. Ya, kami cuma disuruh datang karena katanya Ibu panggil. Oke, jadi adik-adik juga diarahkan ya untuk kesini dari wali kelas masing-masing. Ini semuanya satu kelas atau apa tidak? Beda, Ibu. Beda. Beda-beda. Oke, kalau Murni kelas Bahasa Indonesia 11 bahasa Indonesia. 11 bahasa. Oke, kalau Rista Sama Ibu, satu kelas dengan Murni. ya satu kelas sama Murni, jadi 11 bahasa juga ya. Kalau adik yang ganteng ini 11 IPA. 11 IPA, 11 IPS. 11 IPS. Jadi ada dari bahasa, IPA, IPS. Wah. Ya, jadi sudah saling kenal belum? Belum, Ibu. Tadi sudah perkenalkan diri ya. Oke, Novi. Tadi yang ini namanya siapa? Murni. Murni. Oke. Ini Rista. Rista. Ini namanya siapa tadi? Novi. Novi. Oke. Adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Adik-adik sehat semua kan? Sehat, Ibu. Iya, jadi puji Tuhan ya kalau adik-adik semuanya dalam keadaan sehat, karena akhir-akhir ini cuaca sedang tidak menentu, kadang hujan, kadang panas. Itulah yang membuat nanti kita itu akan badan itu sakit gitu ya, demam, pilek. Biasanya kalau cuaca-cuaca seperti itu yang membuat kita itu, badan kita itu menjadi tidak fit. Tapi puji Tuhan adik-adik semua dalam keadaan sehat. Oke adik-adik, sebelumnya Ibu mau tanya, adik-adik tahu tidak alasan adik-adik dipanggil ke ruangan ini? Tidak tahu. Tidak tahu, Ibu. Tidak tahu ya, karena tadi hanya disuruh saja, Disuruh saja. tidak diberitahu alasannya. Iya, Ibu. Oke, jadi hari ini kita akan melakukan layanan konseling kelompok. Adik-adik sebelumnya pernah tidak melakukan layanan konseling kelompok? Belum pernah, Ibu. Belum pernah ya?
Oke, jadi pada layanan konseling kita pada hari ini, kita akan sedikit membahas tentang masalah dari adik-adik semua. Tapi adik-adik tidak perlu takut ya, jadi ini masalah yang adik-adik lakukan di kelas, dan nanti kita akan bersama-sama mengidentifikasi dan juga memecahkan dan juga memberikan solusi dari masing-masing kita. Oke, bisa? Bisa, Ibu. Oke, jadi adik-adik tidak perlu takut, tidak perlu cemas ya, karena dalam sesi konseling kita pada hari ini apa yang kita bicarakan itu hanya akan menjadi rahasia kita berlima, ataupun tidak ada yang mengetahuinya selain kita berlima. Juga adik-adik bisa terbuka untuk menceritakan apa saja masalah ataupun nanti apa saja yang ditanyakan, baik dari ibu ataupun dari adik-adik masing-masing. Bisa ya? Bisa, Ibu. Tapi kenapa mukanya tegang-tegang semua ini? Takut. Takut. Aduh, Rista tidak perlu takut ya. Jadi konseling ini hanya sebatas kita mendiskusikan masalah dari adik-adik, tidak lebih, dan ini juga tidak akan mempengaruhi nilai adik masing-masing. Kita hanya berdiskusi saja mengenai masalah dari masing-masing adik. Bisa ya? Jangan takut ya. Bisa. Bilangnya bisa, tapi masih tegang mukanya. Ayo, sekarang ibu mau adik-adik berdiri biar kita lebih rileks lagi. Ayo, berdiri semuanya. Jadi ibu mau kita bernyanyi bersama biar badan kita juga apa ya, fit ya, bisa dibilang ya, bisa dibilang bisa lebih bersemangat lagi. Ibu punya satu ice breaking, namanya nyanyian penjumlahan berjoget. Adik-adik tahu tidak itu? Tahu? Ibu. Oke, jadi ya 1 ditambah 1 itu sudah tahu atau belum? Sudah Ibu. Oh, sudah. Ibu. Oke. Jadi kita langsung mulai saja ya. Ya. Oke, 1, 2, 3. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 8 sama dengan 16. Hore! Ibu lihat masih ada yang kurang semangat ini. Murni sama Eli. Ini masih kurang semangat. Ayo, sekali lagi. Ibu mau kita sekali lagi, oke? Ibu. 1, 2, 3. Lebih semangat. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 8 sama dengan 16. Hore, tepuk tangan semua. Eli pinggulnya kurang goyang ini. Oke. Eli, ibu lihat lemah sekali ya. Eli sudah makan atau belum? Dingin dulu. Oh, dingin. Oh ya, jadi karena cuaca sedang panas di luar, AC-nya ibu nyalain, dan remote-nya tadi diambil sama satpam. Tidak apa-apa ya, masih bisa kan? Masih bisa, Ibu. Oke, terima kasih. Ibu lihat ternyata anak-anaknya ini semuanya semangat. Oke, jadi adik-adik bagaimana? Sudah lebih rileks? Sudah, Ibu. Sudah siap untuk melakukan konseling kita pada hari ini? Siap, Ibu. Oke, sebelumnya Ibu mau kasih tahu ke kalian bahwa kalian dipanggil ke sini karena Ibu mendapatkan informasi dari wali kelas kalian masing-masing. Jadi Ibu mendapatkan informasi bahwa adik-adik ini sering melakukan bully. Jadi mungkin adik-adik tidak sadar ya, kalau misalnya adik-adik itu sering berkata yang kurang pantas, sehingga teman kelas dari adik-adik ini kayak sakit hati seperti itu. Tapi ibu mau konfirmasi lagi ke kalian, benar tidak apa yang informasi yang ibu dapatkan? Benar, Ibu. Benar. Oke. Jadi informasi ini benar ya, tidak ibu rekayasa ya? Iya, Ibu. Ya, jadi
Gitulah. Oke adik-adik, jadi benar ya informasi yang ibu dapatkan. Ibu boleh tanya? Boleh Ibu. Oke, jadi ibu mau kasih tahu lagi. Jadi dalam sesi konseling kita kali ini, adik-adik bebas terbuka. Namun ibu juga tidak memaksakan adik-adik mau menjawab. Kalau adik-adik merasa kurang nyaman dengan pertanyaan ibu, adik-adik tidak menjawab juga tidak apa-apa ya. Ya Ibu. Oke, ibu mau tanya, kira-kira perkataan apa sih yang sering adik-adik lontarkan ke teman-teman kelas begitu? Siapa yang pertama? Oke, Rista. Berani ya, Rista. Kalau dari saya Ibu, menurut saya perkataan yang saya berikan kepada teman saya itu, menurut saya itu tuh sebagai candaan saja. Dan itu tuh saya biasa berbicara kepada dia itu tuh dia gendut, hitam, dekil gitu. Kalau saya cuma bilang jelek saja Ibu, tapi dia baper. Oh jelek, baper. Oke. Kalau Novi? Kalau saya itu cuman panggil dia dengan sebutan gendut, tapi memang kenyataannya memang dia gendut Ibu. Memang dia gendut? Iya. Oke, tidak apa-apa ya. Kalau Eli? Saya biasanya juga manggil gendut supaya lebih akrab dengan dia. Oh, kalau Eli beda tujuannya ya. Kalau Eli memang karena mau ingin lebih akrab saja. Oke, jadi saat adik-adik mengatakan hal itu kepada teman kelas adik-adik, apa yang adik-adik rasakan? Biasa saja. Biasa saja Ibu. Biasa saja ya. Cuman kami kurang tahu sih Ibu, dia punya perasaan. Cuman dia juga kadang kalau kami panggil gitu, dia ketawa-ketawa. Dia ketawa-ketawa. Tapi dia mengadu ke wali kelas ya. Ternyata dia sakit hati, tidak suka ya seperti itu. Oke adik-adik, jadi menurut adik-adik dari yang sudah mendengarkannya masing-masing tadi pendapat dari adik-adik dari perasaan dan juga apa-apa yang dilontarkan tadi ya. Kira-kira mana nih yang harus kita gali terlebih dahulu? Karena pertemuan selanjutnya kita akan membahas yang lain. Dan untuk hari ini kita fokus ke satu orang dulu biar sama-sama kita diskusi tentang masalahnya. Bisa? Bisa Ibu. Oke, jadi sepakatnya yang mana nih? Kita mau Rista saja ya. Oke, Rista. Jadi tadi Rista Sama sempat cerita. kayak dia ini gendut, dekil, hitam. Tapi dalam bentuk saya. Oke. Ya memang dia seperti itu atau? Ya memang seperti itu. Oh, jadi menurut Rista dia seperti itu. Iya, makanya saya berbicara seperti itu kan kenyataan. Oke, jadi reaksinya waktu Rista berbicara seperti itu apa? Menangis atau biasa saja? Kelihatannya. Dia diam saja, Ibu. Reaksi saya kayak Tidak, maksudnya reaksi. diam si korbannya. Iya, si korban. Dia diam saja Ibu. Diam Entah saja. itu saya tidak tahu dia baper atau apa, tapi menurut saya itu hanya candaan. Oh, hanya candaan. Tapi dia melapor ke wali kelas. Berarti dia sudah sakit hati begitu ya? Iya Ibu. Oke, jadi menurut Rista anak itu memang kelihatannya seperti itu. Jadi dari persepsi Rista dia seperti itu dan menurut Rista wajar-wajar saja jika mengatakan seperti itu. Iya. Oke, jadi tadi dia juga tidak ada tanggapannya, respon balik Iya, kepada dia diam Rista. saja, Ibu. Dia diam saja. Oke adik-adik, bagaimana? Menurut adik-adik yang lain, perbuatan Rista ini benar atau salah? Salah. Salah. Tapi masih dilakukan. Kalau menurut saya sih Bu, mungkin Kalau dari saya itu benar. benar, tapi belum benar. belum tentu dari dia, mungkin karena dia rasa sudah tetap rasa kayak Jengkel ya? jengkel atau apa, mungkin sudah sakit hati, makanya ya Iya, jadi kita tidak tahu ya perasaan orang itu Iya, seperti apa. Mungkin menurut Rista itu adalah hal yang biasa saja, kemudian itu hanya sebagai candaan. Tapi bagi si korban itu merupakan hal yang menyakitkan. Oke, Oke Rista, terima kasih ya sudah sedikit bercerita terkait masalahnya. Iya. Oke, jadi sebelum kita lanjut, mungkin Ibu mau kalian menyimak video ini. Jadi adik-adik bisa mendengarkan, menyimak dengan baik, mengamati juga video ini. Jadi adik-adik bisa sabar ya. Terdengar jelas suaranya? bisa Ibu. Gambarnya juga? Iya. Oke ya.
diperbesar dulu ya. Coba Murni diperbesar. Sudah ya? Oke, Ibu balik lagi ya laptopnya. Oke adik-adik, bagaimana? Sudah disimak videonya? Sudah Ibu. Oke, kita kembali lagi ke masing-masing. Bagaimana perasaan adik-adik setelah menyimak video ini? Oke, kita mulai dari Novi. Oke, mungkin kalau perasaan dari si korban itu mungkin dia merasa sakit hati, terus dia menjadi pribadi yang mulai dari pribadi yang nakal. Dulu padahal dia itu adalah siswa yang aktif, berprestasi dalam kelas, tapi semenjak dia dibully oleh teman-teman sekelasnya, dia menjadi siswa yang malas, nakal, malas. Oke, dari Eli, bagaimana perasaannya setelah menonton video ini? Jadi kalau terkait dari video yang tadi kami simak, ternyata yang dapat saya pahami bahwa ternyata yang kita anggap sebuah bercanda pun ternyata dampaknya sangat besar untuk si korbannya juga. Kalau Rizka, Kalau dari saya mungkin saya belajar dari video yang ibu suruh kami nonton tadi, bahwa sama seperti yang Eli katakan, bahwa kita mengatai kepada korban itu, kita rasa itu tuh biasa-biasa saja atau bercandaan, tapi menurut mereka itu adalah bahan ejekan, dan itu membuat mereka menjadi mentalnya hancur. Seperti yang di video tadi juga, si korban tersebut sebenarnya awalnya dia aktif, semenjak dibully oleh teman-teman dia menjadi siswa yang pendiam. kalau Murni, Kalau dari saya, setelah saya menonton video yang Ibu bagikan, sama juga dengan teman-teman semua, perkataan kita itu bisa membuat orang sakit hati. Mungkin menurut kita biasa-biasa saja, itu cuma sebagai candaan, tapi belum tentu mereka menerimanya, dan juga bisa juga membuat mereka itu apa ya Ibu, kayak mereka tidak mau untuk belajar karena di dalam kelas juga tidak nyaman, ibu guru juga pun begitu. jadi sangat berdampak sekali ya bagi si korban. Adik-adik mau tidak jadi Rino? Tidak. Tidak. Kalau begitu apa yang harus dilakukan kalau begitu? Harus menjaga perkataan. Menjaga perkataan. Ada lagi, kalau Novi dari video itu, kalau melihat si korban nih, kira-kira apa yang akan Novi lakukan? Mungkin kalau saya jadi si korban, mungkin saya Tidak mau sekolah. tidak mau sekolah karena malu ibu, karena dibully kan satu kelas lagi. Iya. Tadi ada berbagai macam perundungan ya, Iya. dari perkataan, kemudian tindakan Fisik, kasar ya. fisik juga. Oke, Ibu harap kalian juga tidak sampai ke tindakan bermain fisik ya kepada Iya. teman-teman Iya. kalian di kelas. Oke, dari video tadi kita lihat ada korban dan juga pelaku. Kira-kira kalian yang mana? Pelaku Pelaku. Ibu. Pelaku. Oke, jadi sudah sadar diri ya? Iya. Tidak ya, tidak. Jadi adik-adik semua, jadi ibu mengharapkan kalian itu mungkin lebih berhati-hati lagi ketika berbicara kepada teman-teman kalian. Mungkin itu merupakan hal yang biasa saja bagi kalian, tapi bagaimana si korban? Takutnya nanti seperti Rino tadi, dia itu berdampak positif, berdampak negatif bagi korban. Entah dia sampai ke prestasinya, kemudian juga gangguan mentalnya seperti itu, psikolognya terganggu gitu. Oke, terima kasih adik-adik. Kalau ibu boleh tanya lagi, kira-kira apa yang akan adik lakukan setelah lain konseling ini kepada teman-teman yang sudah dikatai tadi? Kalau saya mau minta maaf terus karena saya punya perkataan atau perbuatan yang menyakiti dia. Novi mau minta maaf. Iya itu. Kalau Eli? Saya juga sama dengan Novi, namun saya akan memperbaiki diri saya lagi agar nanti apa yang saya ucapkan mungkin dapat dipertimbangkan kembali. Lebih hati-hati lagi ya kalau Eli.
Kalau dari saya ibu, yang pertama saya minta maaf kepada si korban, dan yang kedua saya akan mengubah perilaku saya. oke, kalau Sahabat seperti teman-teman, saya akan meminta maaf. minta maaf. Oke, terima kasih adik-adik. Ya, Ibu, Ibu. ya Ibu berharap apa yang adik-adik akan lakukan ini benar-benar adik lakukan dan benar-benar dari dalam hati, niatannya itu tulus, memang karena sudah merasa bersalah. Ya Ibu. Oke, jadi Ibu mau tanya, kira-kira apa kesimpulan yang dapat adik-adik refleksikan pada sesi konseling kita pada hari ini? Oke, Murni silakan. Jadi yang dapat saya simpulkan dari konseling kita hari ini, kita tidak boleh membuli, karena terus tidak boleh mengatakan perkataan yang menyakiti hati orang lain. Memang kita tidak, tujuan kita tidak menyakiti mereka, tapi kita tidak tahu bagaimana cara mereka menerimanya. Betul sekali. Adik-adik yang lain? Saya Oke, Kalau Novi. dari saya Ibu, mungkin dari sesi konseling kita pada hari ini mungkin saya dapat mengambil kesimpulan bahwa kita mungkin lebih harus berhati-hati dalam mengucapkan atau melontarkan kata-kata kepada lawan bicara kita karena kita tidak tahu mungkin ada kata-kata yang mungkin mereka rasa membuat mereka sakit hati. Terus kita juga kalau berbuat sesuatu dipikir-pikirkan terlebih dahulu. Oke, terima kasih ya Mbak Eni, Novi. Bagaimana Rizka sama Eli juga? sama ibu. Sama. Oke, baik. Terima kasih ya adik-adik untuk partisipasi dari adik-adik semua. Ibu mengharapkan bahwa sesi konseling kita pada hari ini dapat membuat adik-adik pikirannya lebih terbuka, kemudian juga bisa melakukan hal-hal baik dan menjauhi yang namanya bullying. Jadi adik-adik juga harus tahu bahwa bullying itu bukan hal sesuatu yang besar, tapi bisa dari hal-hal sederhana seperti perkataan yang adik-adik lontarkan ke teman-teman yang mungkin saja menyakiti mereka dan berdampak negatif bagi mereka. Oke, Ya Ibu. bisa ya adik-adik? Bisa Ibu. Oke, minggu depan kita mau ketemu lagi di jam yang sama dan di hari yang sama, boleh? Boleh ibu. Boleh saya. Jadi semuanya jadwalnya kebetulan tidak ada yang bertabrakan ya. Ya Ibu. Oke, jadi setelah ini adik-adik masih ada mata pelajaran? Ada Ibu. Masih, oke. Jadi adik-adik bisa melanjutkan aktivitas adik-adik kembali. Namun sebelum itu kita akhirinya dengan doa dulu ya. Ya. Tadi Rista sudah memimpin. Kalau ibu boleh minta Eliasar memimpin kita dalam doa, bisa Eli? Bisa ya. Oke, silakan. Bapak Ibu dan teman-teman, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita, izinkan saya berdoa menurut agama saya di Kristen. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Eli. Oke, adik-adik, kalian bisa meninggalkan ruangan ini dan melanjutkan aktivitas kalian kembali. Oke. Selamat siang semuanya. Selamat siang Ibu. Terima kasih Oke, bukan iya. balik ke kelas. Semangat ya belajarnya. Suami.